Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ada orang yang bertanya kepada saya, Mas, salah satu video Pagar Kehidupan yang paling saya suka adalah ketika Pagar Kehidupan itu mengajak kita sebagai orang nih Mas, untuk jadi orang yang positif. Termasuk Mas Aryan juga pernah ngomong bahwa kita sebagai orang nih gak boleh takut jadi orang kaya. Gak boleh takut jadi orang berkelimpahan. Betul gak Mas? Betul. Nah tapi Mas, saya itu pengen jadi orang sederhana aja. Gak muluk-muluk. Yang penting hidup saya tuh cukup Mas. Betul gak? Sekarang gini teman-teman. Di bagian depan ini saya ingin kamu cerita di komentar. Coba ceritakan kepada saya. Seandainya kamu punya banyak banget uang, ceritakan pada saya di komentar, kamu tuh mau melakukan apa sih dengan uang itu? Coba deh, kita percaya ya bahwa pikiran itu adalah doa, bahwa apa yang kita ucapkan atau tuliskan itu kemungkinan besar bisa jadi kenyataan. Maka dari itu coba tuliskan di komentar sekarang. Ceritakan kepada saya, kalau kamu jadi orang yang kaya raya, apa sih yang bakal kamu lakukan? Coba nanti saya berikan hati sebagai wujud apresiasi saya atas cerita kamu ya. Silakan. Nah, sambil kamu bercerita di komentar, saya akan melanjutkan sebuah cerita dari teman saya yang bertanya tadi dan memberikan kamu sebuah materi emas di hari ini. Gini, kalau orang belum kaya, dia nggak akan pernah tahu apa sih enaknya dan nggak enaknya jadi orang kaya. Betul? Setuju ya? Sama seperti orang yang belum menikah. Dia nggak akan pernah tahu apa sih enak dan nggak enaknya kalau sudah menikah. Setuju ya? Nah sekarang, percaya atau enggak, kita nih sebagai manusia, kadang-kadang pengen sesuatu, itu landasannya cuman hawa nafsu doang, titik. Sekarang kalau saya tanya kepada kamu, ya, kamu pengen jadi orang kaya nggak? Pengen. Kalau sekarang saya berikan pilihan, diri kamu pengen jadi orang kaya atau orang bahagia? Apa pilihan kamu? Wah, mungkin secara yakin akan ngomong, jadi orang bahagia dong Mas. Tapi, apakah jadi orang kaya itu pasti nggak bahagia? Ini dia nih, ini yang menarik. Teman-teman, saya punya sebuah rahasia yang mungkin akan menampar diri kamu, tapi ini kenyataan. Dengerin baik-baik ya. Kamu itu sebenarnya selama ini udah kaya, tapi pura-pura miskin. Saya ulangin ya, tolong dengarkan dulu nanti saya jelaskan, ini penting. Kamu itu sebagai sahabat baik saya sebenarnya udah kaya, udah. Cuman pura-pura miskin aja. Loh Mas, piye iki? Ini maksudnya apa ini? Kok saya dibilang pura-pura miskin tuh gimana penjelasannya Mas? Gini, sekarang coba lihat duit kamu dari rekening berapa? Ayo, ingat-ingat aja deh, nggak usah dilihat. Ingat-ingat terakhir duit dari rekening bank berapa? Atau duit di dompet berapa? Ayo. Nah, uang yang ada di bank atau di dompet kamu itu, sekarang tuh coba kamu liatin atau kamu ingat-ingat. Angkanya banyak atau dikit jujur? Ayo jawab dalam hati, banyak atau dikit? Dikit? Kurang banyak? Oke, sebentar. Sekarang saya tebak. Masuk akal nggak kalau kamu itu orang miskin, tapi kok bisa nonton saya di YouTube? Masuk akal nggak? Loh, coba jawab dong. Kamu merasa diri kamu miskin nih, katanya kurang inilah, kurang itu, betul ya? Kok bisa nonton saya di YouTube ini loh?
Lah ini kan pakai handphone paling enggak, pakai laptop, pakai TV, betul? Belum lagi harus pakai internet toh. Beli paket, betul nggak? Beli paket kan nggak pakai daun, pakai duit toh. Beli handphone ini kan nggak pakai batu, pakai duit, betul nggak? Iya toh. Loh kok kamu ngerasa miskin tuh gimana? Ayo. Lah, mulai senyum-senyum sendiri itu berarti apa? Ngerasa bahwa ucapan saya lagi-lagi benar. Nah ini loh kita loh teman-teman tuh kayak begini. Kita itu suka ngerasa diri kita kurang terus padahal kita sebenarnya sudah kaya. Sekarang kalau begitu, definisi kaya dan miskin itu apa sih? Oh saya tahu. Kaya itu ketika kita punya sesuatu sesuai hawa nafsu. Miskin itu ketika sesuatu hal tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Contoh, kalau kita setiap hari makannya nasi tahu tempe, belum bisa makan daging, berarti kita miskin gitu ya. Nanti ketika kita makan daging terus setiap hari, kita orang kaya, Mas. Oke. Bagaimana nanti ketika kamu bisa makan daging setiap hari, terus kamu ngelihat ada orang gitu ya, setiap hari dia bisa makan keju terus, minum susu terus, kamu belum bisa, berarti kamu miskin dong. Walaupun bisa makan daging tuh, miskin ya? Loh, kok ngaco? Nah ini dia maksud saya. Tolong dengarkan baik-baik teman-teman. Kekayaan dan kemiskinan itu sebenarnya hanyalah sebuah ucapan atau status yang dibuat sama orang-orang yang pengen kita itu selalu ngejar duit. Saya ulangin ya perkataan saya, ini benar, boleh kamu renungkan. Status si kaya dan si miskin itu sebenarnya sengaja diadakan atau dibuat oleh orang-orang yang pengen kita tuh ngejar-ngejar duit. Karena dengan kita ngejar-ngejar duit, mereka akan lebih untung. Nah, gini. Sebenarnya yang kamu butuhkan itu, teman-teman, bukan kekayaan, tapi kebahagiaan mutlak. Saya ulangi ya. Sebenarnya yang kamu butuhkan itu bukan kekayaan, tapi kebahagiaan mutlak. Orang bisa punya banyak duit di bank, tapi pernah nggak kamu lihat teman kamu atau orang gitu yang kamu lihat, duitnya banyak tapi nggak happy hidupnya, banyak nggak? Coba jujur. Oh, banyak. Tapi biasanya kalau saya ngomong gini ada orang yang bilang, ya kalau gitu kita jadi orang nggak boleh punya banyak duit gitu mas. Bukan. Kalau kita pengen duitnya banyak, duit yang dikit tuh dibuat happy dulu. Itu maksud saya. Saya ulangi ya. Kalau duit kita pengen banyak, duit kita yang menurut kita masih dikit tuh tadi, itu dibuat happy dulu. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Dengan uang yang kamu punya, diri kamu udah buat dirimu happy belum selama ini? Loh, bener nih saya tanya nih. Kan tadi kamu merasa punya uang sedikit katanya. Kurang lah gitu ya. Apakah uang yang kurang tadi udah bisa kamu buat untuk membuat dirimu happy belum selama ini? Nah, itu renungkan loh. Renungin baik-baik karena itu penting. Kenapa? Nih penjelasannya. Ketika diri kamu bahagia dengan apa yang kamu punya, itulah sebaik-baiknya syukur. Saya ulangi. Ketika dirimu bahagia dengan apa yang sedang kamu miliki, itulah sebaik-baiknya syukur. Dan Tuhan udah berjanji, barang siapa yang bersyukur akan dilebihkan. Betul. Jadi kalau kita membahagiakan diri dengan apa yang sudah kita punya secara maksimal, itu namanya bersyukur. Gak usah melulu mengucapkan terima kasih terus. Iya toh? Ketika kita punya duit nih 50.000, gimana caranya buat diri kita happy? Kita punya duit nih sama Tuhan dikasih 20.000, gimana caranya buat diri kita happy? Nah, sekarang gini. Supaya kamu semakin jelas, saya ingin membagikan kepada kamu resep membuat diri kita bahagia yang gampang banget, berapapun jumlah uang kita.
Resep itu adalah berbagi langsung kepada orang yang bisa kita tolong. Coba, sekarang kamu ingat-ingat lagi deh. Pernah nggak sih seumur hidup kamu berbagi sama orang terus kamu terharu? Pernah nggak? Coba, seumur hidup. Dari kamu kecil sampai sekarang, pernah nggak kamu berbagi sesuatu terus kamu terharu? Terharu karena apa yang kamu bagi tuh nolong orang itu banget loh. Pernah nggak? Coba renungin ya. Nah sekarang saya mau tanya, perasaan terharu itu bisa nggak dinilai pakai uang? Perasaan bahagia itu ketika kita bisa menolong orang dengan apa yang kita punya, bisa nggak digantikan dengan segunung emas rasanya? Nggak bisa ya. Rasanya tuh happy banget mas. Rasanya tuh penuh sukacita banget mas, damai dan gak bisa dijelasin kata-kata. Nah itu loh maksud saya bahagia. Itu yang saya maksud kebahagiaan mutlak. Kebahagiaan mutlak itu bukan segunung emas. Tapi kebahagiaan mutlak itu adalah kamu yang pandai berbagi dengan berapapun jumlah uang yang kamu punya saat ini. Itu kebahagiaan mutlak. Dan kalau kamu pengen jadi orang yang banyak duit, tenang aja. Saya ulangi, tenang aja. Kalau pola pikirmu udah seperti ini, duitmu malah anehnya nambah terus. Kenapa? Yang pertama, kamu happy dengan uang kamu, yang mana itu adalah bersyukur, dan bersyukur akan dilebihkan, kan udah janji Tuhan ya. Yang kedua, kamu bersedekah, yang mana sedekah itu sendiri pun akan diganti sama Tuhan. Double dong efeknya. Iya kan? Wajar nggak kalau orang itu makin kaya melakukan ini? Wajar, masuk akal. Itu maksud saya. Paham ya? Jadi sekarang saya ingin kamu sebagai sahabat saya, mindsetnya, pola pikirnya diganti dulu. Jangan ngejar duit terus, lembur sana, lembur sini. Harusnya di rumah, nggak boleh kemana-mana sama pemerintah, bandel ke kantor terus. Iya kan? Harusnya tidur, dia gak tidur. Harusnya makan, dia gak makan. Kenapa? Saya mau dapat duit banyak mas. Aduh, dia kagak tahu duit bukan sumber kebahagiaan. Teman-teman, saya punya pendapat dan ini mungkin boleh kamu yakini juga ya. Duit bukan sumber kebahagiaan, tapi duit adalah jalan menuju kebahagiaan. Saya ulangi, ini yang benar. Uang bukanlah sumber kebahagiaan, tapi uang adalah jalan menuju kebahagiaan. Setuju gak? Kalau cuman ada duit doang, gak happy. Tapi kalau duitnya kita pakai salah satunya untuk menolong orang, kita happy gak happy? Jadi hati-hati. Kalau kita tujuan hidupnya adalah uang, kamu pasti merana. Tapi kalau tujuan hidup kamu ingin berbahagia mutlak dengan berbagi kepada sesama dengan uang yang kamu punya, di situ kamu akan semakin kaya, bukan hanya kaya duitnya, tapi kaya hatinya. Dan itu kebahagiaan mutlak loh, boleh kamu coba. Sekarang coba kita bayangin deh, kita bayangin aja. Bayangin kalau setiap hari kamu bisa merasakan terharu terus karena berbagi sama orang atau sama makhluk. Happy gak coba? Sekedar bayangin aja coba. Dulu kan kita pernah tuh ngerasa terharu karena berbagi, pernah ya? Nah sekarang bayangin kalau setiap hari kita bisa ngerasain itu. Happy gak sih? Happy gak? Happy. Lah sekarang pertanyaannya kenapa gak lakuin itu tiap hari? Wah mas susah mas, saya lagi gak boleh keluar mas, lagi PPKM mas, gak boleh keluar. Lah kan ada aplikasi. Sedekah itu kalau langsung hebat, gak langsung pun luar biasa. Yang penting apa? Kita berdoa dulu sebelum sedekah, doain tuh orang. Kita baca ceritanya. Baru kita tolong dengan doa dan sedekah, terharu juga kok. Iya nggak? Kalau kita tahu penderitaan orang itu seperti apa sebelum kita sedekah, kemudian kita sedekah campur dengan doa untuk membahagiakan orang yang kita sedekahi itu, nggak mungkin kita nggak happy, nggak mungkin kita nggak damai. Itu janji saya buat kamu. Dan sekali lagi saya bilang, kalau diri kamu mempraktekkan ini, seizin Tuhan hidup kamu akan ada keajaiban. Jangan heran kalau perubahan hidup kamu mendadak drastis. Seandainya apa yang saya katakan di video ini berani kamu uji.
kamu uji ya. Renungkan dan jadikan ini bagian gaya hidup kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.